Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Aaron, NIM 2203031004, Prodi Ilmu Kelautan, Fakultas IPA dan Kelautan, Universitas Oso. Ini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya tentang vertical structure in coastal water, freshwater runoff and tidal maximum, atau struktur vertikal di perairan pesisir, limpasan air tawar, dan pencampuran pasang surut untuk memenuhi tugas, yaitu pendahuluan. Perairan pesisir yang kita anggap membentang dari tepi landasan kontinen sampai batas air pasang mengalami siklus pemanasan musiman yang sama dan mendingin seperti lautan terbuka. Yang dua yaitu faktor penting kedua adalah adanya arus pasang surut yang menciptakan turbulensi di dalam air. Di lautan terbuka, stratifikasi hampir selalu disebabkan oleh perbedaan suhu dan lapisan. Di perairan pesisir, faktor tambahan yang sangat penting adalah harus memperhatikan yaitu aliran air tawar dari daratan karena kadar garamnya mendekati nol. Air ini jauh lebih ringan daripada air laut dan karena terletak di atas air laut, menciptakan stratifikasi yang dapat terlepas dari perbedaan suhu antar lapisan, yaitu efek Coriolis dan keseimbangan geostrofi. Yaitu efek Coriolis merupakan pembelokan nyata terhadap kanan di belah bumi utara dan kiri di belah bumi selatan. Benda yang bergerak di atas permukaan bumi, pembelokannya tersebut disebabkan oleh rotasi bumi, yaitu keseimbangan geotropik. Gaya Coriolis merupakan faktor penting dalam arus laut karena adanya gerakan pada air sangat kecil sehingga air dapat bergerak di atas permukaan bumi. Gaya Coriolis bukanlah gaya yang membuat air bergerak, tetapi merupakan gaya nyata yang membelokkan aliran ketika air bergerak relatif terhadap bumi. Yaitu muara. Muara menurut definisi Petrihart 1967 adalah badan air pesisir semi tertutup yang memiliki hubungan bebas dengan laut terbuka dan di dalamnya air laut diencerkan secara terukur dengan air tawar yang berasal dari drainase daratan. Muara sangat merupakan fitur laut yang penting secara ekonomi karena produktivitas biologisnya yang tinggi. Kedekatannya dengan kota-kota besar beserta limbahnya dan meningkatnya penggunaan sebagai lokasi aquaculture. Lagi ke sirkulasi muara. Dari definisi tersebut, jelas bahwa muara adalah teluk, bagian dari teluk atau daerah yang sempit. Saluran masuk yang aliran air tawarnya dari daratan telah mengurangi salinitas air laut. Aliran air tawar menyebabkan pola sirkulasi karakteristik terbentuk di muara sungai yang airnya lebih segar, dan karenanya lebih ringan. Mengalir keluar dari muara di lapisan permukaan dan aliran yang lebih dalam membawa air dari laut terbuka ke muara. Kita bisa melihat dari gambar 4.03 di bawah, yaitu tentang air tawar yang masuk di hulu muara di sebelah kiri menciptakan aliran air dengan di dekat permukaan keluar dari muara dan aliran air asin yang lebih dalam sebagai komposisinya. Air naik ke arah hulu muara, lapisan atas menjadi lebih tebal saat bergerak menjauh dari sumber air tawar karena air asin
diserap dari bawah. Nah, maksudnya yaitu adalah pertukaran air apabila adanya pengaruh dari air tawar. Lagi ke sumber turbulensi Richardson. Gerakan turbulensi yang mencampur lapisan atas muara yang segar dengan lapisan yang lebih asin di bawahnya dapat dihasilkan oleh sejumlah proses yang berbeda. Gelombang pecah di permukaan dan aliran kasar di dasar dan sisi muara dapat menghasilkan sejumlah turbulensi yang signifikan. Gelombang internal ini dihasilkan pada antarmuka kepadatan oleh gelombang angin di permukaan, fluktuasi tekanan di atmosfer, aliran di atas, ketidakteraturan di batimetri dasar, dan faktor-faktor lainnya. Hanya kemungkinan gelombang internal ini akan menjadi tidak stabil dan pecah menjadi turbulensi biasanya diperkirakan dengan angka Richardson. Angka ini adalah rasio dari kedua gaya yang berlawanan. Satu yang cenderung menjaga tingkat kerapatan antarmuka dan satu yang cenderung meningkatkan ukuran gelombang. Yaitu berbagai jenis muara. Sirkulasi muara yang diuraikan di atas ditemukan di bawah muara, tetapi ada sejumlah proses yang dapat mengubah pola dasar di beberapa muara. Kedalamannya menurun perlahan dari tempat sungai mencapai permukaan laut dan aliran sungai cukup kuat untuk menyeret lapisan air laut lebih jauh daripada jika tidak ada aliran air tawar. Dalam kasus ini, lapisan atas dan bawah tampak pada seperti gambar 4.05. Nah, dari gambar 4.05, muara sungai yang terbentuk dari irisan garam di muara sungai yang dangkal, limpasan yang tinggi dapat menyebabkan air asin terdorong keluar dalam bentuk irisan. Nah, dari gambar bisa melihat bahwa adanya potongan atau air yang keluar atau pertukaran. Yaitu contoh produksi primer. Pada gambar 4.08, evaluasi stratifikasi Pinocchio di Teluk Chainspike pada musim semi 1984 pada bulan Februari dan jaraknya terutama antara 200 dan 300 kilo dari muara. Pada bulan Mei, membentang hampir di seluruh panjang teluk, area yang diarsir dan bagian bawah teluk setelah Brand et al. 1986. Nah, dari gambar di sebelah kanan ini bahwa daerah yang diarsir yaitu adalah membentang hampir di seluruh panjang teluk. Nah, itu tuh pembentukan aliran air. Contoh produksi primer. Elifikasi stratifikasi Pinocchio di Teluk Chance pada musim semi. Selanjutnya yaitu produksi primer di muara dangkal. Fenomena yang dijelaskan di bawah ini bergantung pada hubungan kedalaman dengan rentang pasang surut dan fluktuasi musiman dalam aliran air tawar. Sementara dinamika muara yang terstratifikasi dan tercampur sebagai sesuai dengan pola yang dapat dikenali, dinamika muara dangkal di mana pencampuran pasang surut merupakan faktor utama cenderung sangat bervariasi dan sulit dipahami. Bahkan di muara yang tercampur pasang surut hampir sepanjang tahun, masukan air tawar yang kuat dapat menyebabkan stratifikasi sementara. Menurut Claude 1991, memodelkan dinamika mekarnya populasi di Teluk San Francisco Selatan, limpasan air tawar maksimum terjadi di musim semi dan mekarnya populasi dimulai ketika daya apung lapisan permukaan menghambat pencampuran pasang surut dan memungkinkan terjadinya stratifikasi. Selanjutnya yaitu dampak biologis dari percampuran pasang surut. Yang pertama yaitu fisika front pasang surut. Front adalah wilayah dengan gradien suhu dan sifat lainnya yang kuat di laut.
Gagasan bahwa turbulensi yang dihasilkan oleh wilayah yang stratifikasi dan yang tercampur dengan baik, menurut Pickre dan kawan-kawan 1978 mendefinisikan zona transisi di mana tingkat pencampuran pasang surut bervariasi menurut tahapan siklus pasang surut pada bab 7. Di bab 7 itu ada penjelasan. Selanjutnya yaitu Pickre dan kawan-kawan 1976 mempelajari perkembangan mekarnya musim semi di wilayah ini dan menentukan bahkan termoklin terbentuk pertama kali di wilayah dengan arus pasang surut terlemah. Kemudian secara bertahap menyebar ke wilayah dengan arus pasang surut yang lebih kuat. Mekarnya fitoplankton pada musim semi bertempatan dengan pembentukan termoklin, kecenderungan turbulensi yang dihasilkan oleh pasang surut untuk melawan stratifikasi yang disebabkan oleh pemanasan permukaan sangat jelas. Selanjutnya yaitu percampuran pasang surut dan produksi fitoplankton. Mengingat ketergantungan yang didalilkan dari makannya musim semi pada pembentukan termoklin, bagaimana pola produksi fitoplankton di daerah pasang surut yang tidak terjadi stratifikasi musim panas? Nah, mungkin adanya kurangnya stratifikasi akan diperkirakan akan menurunkan produktivitas fitoplankton. Di sisi lain, bah- bahan organik terus-menerus terurai di dalam sedimen, sehingga menghasilkan sumber nutrisi yang dapat dicampurkan kembali ke kolam air untuk merangsang produksi fitoplankton. Di Teluk Maine adalah salah satu contoh daerah campuran pasang surut yang telah dipelajari secara intensif. Bungkus 1976 dalam bungkus dan konsentrasi klorofil terdistribusi secara homogen di kolom air dan kedalaman lapisan eufotik di musim panas rata-rata sekitar 50% dari kedalaman kolom air. Dalam kondisi ini, produksi primer berlanjut sepanjang tahun tanpa adanya perubahan yang jelas. Selanjutnya yaitu efek biologis dari masuknya limbah ke muara. Dampak biologis dari pembuangan air tawar dapat dipertimbangkan berdasarkan 3 judul. Yang pertama yaitu dampak dari material yang dibawa sungai terhadap produksi biologis dalam gumpalan. Yang kedua yaitu penyerapan dan kenaikan air kaya nutrisi sebagai akibatnya yang mungkin meningkatnya produksi primer dan sekunder. Dan yang ketiga yaitu peningkatan stabilitas kolom air yang diharapkan dapat menimbulkan produktivitas pada saat mekarnya bunga di musim semi, tetapi dapat menghambat pencampuran vertikal dan karenanya mengurangi produktivitas primer di waktu lain dalam setahun. Selanjutnya kita masuk lagi ke pengaruh air tawar terhadap stabilitas kolom air. Telah disebutkan bahwa penambahan air tawar ke air asin menyebabkan terjadinya pemanasan lebih awal, stratifikasi dan ketahanan yang lebih besar. Tahapan kerusakan stratifikasi termal oleh pasang surut atau pencampuran yang disebabkan oleh angin. Proses ini secara alami mengarah pada gagasan bahwa di daerah beriklim sedang lintang, mekarnya bunga musim semi mungkin dimulai dari awal di dekat pantai, di mana air tawar pengaruhnya paling kuat. Nah, dari gambar 4.17, perkembangan musiman mekarnya bunga sekar di musim semi dilepaskan pantai barat daya Islandia. Kontur menunjukkan produksi primer pada kedalaman 10 meter. Data gabungan 1958 sampai 1980, area produksi lebih besar dari 10 mg diarsir dengan warna hitam setelah terdektor 1986. Nah, dari yang diarsir hitam itu adalah perubahan air tawar yang masuk ke kolam air.
Sekian yang dapat saya sampaikan dari PowerPoint yang hasil saya. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.